penilaian tanah dengan karakteristik khusus ya. Minggu lalu MU kalah. Oh iya, minggu lalu MU kalah. Pilih sungguh champion. Oke. Minggu lalu MU kalah. Mudah-mudahan bisa menang lawan Hotspur. Bukan itu. Minggu lalu Rabu ya, Rabu. PKN Stan wisuda akbar kemarin ya. Wisuda akbar kemarin dan ada salah satu mahasiswa kakak tingkat kalian yang itu IP-nya 3,9 terbaik ya. PBB kemarin siapa? Imtihan ya. Bisa ngobrol sama Bu Menteri sama orang tuanya. Ya, kalian kalau mau berusaha bisa ya. Meskipun masih daring juga. Ya. Juga. Ya kayak itu kapan jatah ke saya? Ya karena ini dari kan itu urutan ya. Stan dulu prodi stan dulu maju, nanti prodi berikutnya prodi PBB. Dari 126 di dada saya tertulis 110 gitu kan, di depan saya udah banyak banget maju. Itu baru satu prodi, yang prodi lainnya. Aduh, yang apa, semangatin kalian biar kalian bisa ngobrol sama Menteri, bangga lah di dalam satu Zoom tampilnya gitu kan, dari screen. Meskipun MU kalah nggak apa-apa ya, Willis, tetap semangat, Willis, tenang. Oke. Aman. Ini Oleh belum out ini. Oke. Agung Setia Nugroho mana Agung Setia Nugroho? Ah, ini. Iya, Pak. Karena nggak ada nomor 30 ya, jadi ke nomor Agungnya 3 ya. Gung. Iya, Pak. Minggu kemarin tuh konten nggak cocok. Nggak bisa filosofnya nggak bisa. Ini Gung. Kalau misalnya kita kan kemarin DKPB ya, plan bangunan. Ntar saya kecilin dulu nih. Ini ada seminar di MEP, seminarnya masih rame nih. Tiap Sabtu sampai 2 minggu ke depan. Tadi pagi juga habis upacara. Kalian tahu hari ini hari apa? Hari uang. Hari uang, Pak. Hari uang. Oke. Hari uang Republik Indonesia. Ya. Tapi bukan itu pertanyaan buat Agung. Pertanyaan buat Agung adalah jika misalnya ada rumah nih, rumah dinas luasnya 80 Gung, 80 meter persegi ya. Tapi di rumah dinas itu ada teras. Terasnya ukuran 2x6, 2x4. Untuk menghitung luasan untuk perhitungan di KPB, luas bangunannya berapa, Gung? Luas bangunannya 80 ya. Terasnya 2x4. Jadi kalau untuk hitung DKPB, luasan yang digunakan berapa, Gung? Dikali setengah koefisien nggak, Pak? Terus 80 ditambah tadi 2x4 ya, Pak? Iya, 2x4. Nah, 2x4-nya itu dibagi 2, 8 bagi 2, 84, Pak. 84. Ya, jadi luasan untuk menghitung DKPB-nya 84 ya. Oke, ya, terima Pak. kasih Agung Setio Nugroho. Berarti sekarang ke Ferdian Hari Agung. Nah, sama Agung. 3x10 30 sesuai tanggal hari keuangan kita. Oke, mana Hari Agung? Ada Hari Agung? Saya, Pak. Siap. Nah, rumah dinas tadi dibangunnya tahun 1990 ya. Kita melihat tahun ini 2021. Tapi di 2005 ada renovasi nih sehingga menambah umur ekonomis. Nah, berapa umur ekonomis ketika kita menghitung bangunan tadi ketika untuk menggunakan DKPB untuk menentukan penyusutannya? Berapa, Gung, umur ekonomisnya, Gung? Ferdinand?
Ada? Ketemu nggak, Ferdinand? Belum Pak, lagi dicari Pak. Oh, ini dicari. Oke. Pak, tadi tahunnya 1990 ya Pak? Ya, tahun dibangunnya. Dinilai sekarang 2021, direnovasi tahun 2005. Berapa, Ferdinand? Ketemu? Eh, Ingat rumusnya nggak? Ada kan rumusnya? ada Pak. Ya. Berarti Berapa mereka rumusnya? 21 tahun Pak. Oke, 21 tahun ya. Tahun dinilai, tahun dibangun kurangi tahun dinilai, ditambah 2 kali tahun dinilai dikurangi tahun renovasi, kemudian dibagi 3. Oke, Ya Pak. siap, bagus. Terima kasih, Ferdinand. Wahyu Imam Nugroho, kamu di Brebes ya? Iya, Pak. Oh iya, itu yang panggang enak, itu yang pindang itu. Sama aja rasanya aslinya, Pak. Oh, rasanya sama aja. Oke, kasih. Jadi kangen saya telur asin. Oke, kita sharing pertemuan kita. Dan ini terkait penilaian tanah ya. Sebenarnya kalau kalian sih sudah ini ya, sudah apa, familiar lah kalau land valuation. Tapi ini terkait nanti ada juga tanah karakteristik khusus ya, karena apa, di BMN ada tanah yang karakternya mungkin khusus, ya. Karakter khusus yang BMN itu rata-rata khususnya dia memiliki luasan yang sangat luas, ya, sangat luas sekali. Jadi agak kesulitan di nilai DJKN mencari komparasinya, apa, data pembandingnya, seperti itu. Tapi ini akan bahas penilaian tanah secara umum, mengulang lagi, harusnya kalian sudah pernah dapat ya, dan poperi 1 lah ini. Remind terkait penilaian tanah. Kaitannya dengan plan BMN ya. Oke. Kayak definisi tanah dulu ya. Tanah ini kan apa? Kalau dari ekonomi klasik Adam Smith, muridnya siapa ya? David Ricardo, ya kan? Itu kan sumber produksi ya, sumber-sumber produksi tanah, tenaga kerja, ya, modal, ya kan, terus entrepreneur. Tanah nanti kan sumbernya dari rent ya, sewa tanahnya. Nah, karakteristik tanah ini unik ya.
kenapa dia bernilai itu unik, dia itu supply-nya fix. Jadi meskipun di transaksi dijual belikan, tapi nggak bakal nambah tanah itu. Berkurang iya, kena abrasi, kena gempa, kena longsor, nambah nggak. Meskipun ada kalau di pinggir lautan itu ada yang menambah ya, menjorok tanjungnya itu makin ke laut ketika lautnya makin surut, makin berkurang. Itu ada beberapa daerah, bahkan di daerah Indonesia pun ada bibir pantainya itu makin menjorok ke laut karena terjadinya penurunan ya. Tapi itu sangat kecil sekali dalam berapa tahun, hanya berapa sentimeter ya, hanya berapa sentimeter. Cuman ini, ketika makin sedikit tanah, ya memang suplainya terbatas. Ya kita hidupnya di bumi sih ya. Ya, kecuali mungkin nanti SpaceX, Elon Musk menemukan atau NASA bahwa kita bisa hidup di planet lain, di Mars atau di mana, itu nanti kita transmigran aja ke Mars lah ya. Jadi tanahnya bisa ada supply lagi. Tapi selama kita di bumi ini ya terbatas seperti itu. No cost of creation. Nah, ya ini kan gift ya, anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa buat kita sebagai manusia di bumi, di tanah. Yang nggak ada cost creation-nya, nggak ada. Siapa yang bikin yang diciptakan, kecuali kalau kita bikin ya, kayak misalnya reklamasi, itu beda. Secara naturalnya tanah itu ya gift. Makanya heterogen, tidak semuanya sama. Ada yang misalnya keras, atau tanahnya subur, yang di daerah-daerah bawah kan seperti itu di puncak itu yang subur karena perkebunan teh. Ada juga yang mungkin datar saja seperti di daerah negara Belanda sana, makan cekungan ya, dia tidak memiliki dataran tinggi, relatif rata datar, bahkan gunung pun nggak ada. Heterogen lah, sangat beragam, makanya unik, dan tidak ada yang heterogen, nggak ada yang sama persis tuh, nggak ada. Meskipun dalam satu komplek gitu, sebelah-sebelahan tetap aja parcel satu dan parcel lainnya tidak sama. Nah ini, the absence of market of land. Meskipun ditransaksikan, meskipun dijualbelikan, tapi keberadaan eksistensi pasar itu nggak ada. Sebagai institusi ya, pasarnya nggak ada. Kalau kita pasar tradisional juga ada sayuran, ada daging, ada kita beli kebutuhan pokok, ada pasarnya. Ada pasar swalayan, ada pasar tradisional, ada pasar tenaga kerja, ada pasar saham, meskipun saham pasar tak berwujud ya, tapi ada pasarnya, institusinya kan ada. Ini kalau land itu nggak ada, meskipun ada lah misalnya pameran atau eksibisi properti, tapi kan itu bukan keberadaan pasar ya, itu hanya sebagai interaksi si developer dengan calon. Keberadaan pasar itu sendiri tidak ada. Ada karakteristik misalnya ya itu tadi, kecenderungannya karena tanahnya ini terbatas, tanah ini unik dan diperlukan, nilai tanah itu cenderungnya naik ya. Cenderungnya naik, jarang sekali nilai tanah itu turun. Banyak orang kalau berinvestasi di tanah atau di properti, harapannya kan capital gain-nya. Karena apa? Tiap tahun naik dia, tiap tahun tumbuh. Jarang sekali dia turun atau turun nilai tanahnya. Cenderungannya naik. Oke, mantap. Kejeduk kan ke
Halo. Adiknya anak saja tuh. Oke. Kebentuan pembentuk nilai tanah ya. Kalau tadi karakteristiknya ini pembentuk nilai tanah. Desired location, potential user, utility, desirability. Ini kalau kalian pernah dengar DAS ya. Desire, utility, scarcity, dan transferability. Oke. Desire location ini permintaan ya. Permintaan akan tanah. Jadi karenanya ada permintaan efektif. Jadi permintaan efektif maksudnya permintaan yang disertai dengan kekuatan untuk membelinya. Jadi tidak hanya ingin saja, saya pengen beli ini, tapi hanya barang, tapi benar-benar keinginan karena dia membutuhkan ya, memerlukan dan disertai kekuatan uangnya, yang maksudnya kekuatan uang, dia memiliki uang untuk membelinya. Desire location-nya, jadi lokasinya di mana? Lokasinya ini sangat menentukan nanti kembali lagi tujuannya dia untuk apa, ya kan, penggunaannya. Lokasinya kayak kalian pernah dengar yang menentukan nilai adalah lokasi. Jadi misalnya tengah kota di komersial, dia butuh untuk bangunan komersial, entah untuk shopping komplek, entah untuk perkantoran, atau mungkin di residensial untuk perumahan, atau di pertanian, kebunan, untuk kebunan. It's a location-nya. Ini utility jelas ya, kegunaannya. Dia memiliki nilai karena kegunaannya. Gunanya tadi, di samping tadi sebagai aset untuk investasi ya, mungkin dia juga karena kalau tanah pertanian ya, memang dia menghasilkan misalnya tanah perkebunan teh. Ya karena kegunaannya itu bisa memproduksi daun teh yang akan dipasarkan. Atau kegunaannya karena di situ bisa kita berdiri ruang perkantoran, Pak. Kita akan beri kantor untuk disewakan atau dijual. Orang jadi bisa kesini. Karena kegunaan dari si tanah tersebut. Kemudian ada potensial user. Itu tadi karena potensial usernya tadi kalau pertanian ya perkebunan karena kami akan menanam teh atau menanam sawit atau menanam karet. Ada potensial usernya, ada pengguna para petani ya pun atau misalnya yang tanah komersil tadi. Ya karena ada investornya. Investor yang akan menanamkan modalnya. Kemudian desirability ini sebenarnya lebih ke sama ya, kalau tadi kan desirability ini lebih ke transferability-nya ya. Selain keinginan untuk memiliki juga bisa dipindah tangankan ya. Kenapa dipindah tangan ya? Satu mungkin dia mengharapkan gain untungan ya, bisa dipindah tangan, bisa dialihnamakan. Jadi dan juga adanya has and best use ya. Nanti kita bahas di belakang detail. Tapi ada yang ingat nggak has and best use ini apa ya? Ada? Mau sharing, HBU? Saya, Pak. Silakan. HBU itu kan highest and best use, jadi seenggaknya ada 4, yaitu memungkinkan secara fisik, kemudian secara hukum, produktivitas maksimal, dan satu lagi itu adalah layak secara keuangan. Jadi kalau menurut saya HBU itu, kalau misalnya saya ingin sharing, kalau misalnya kita ingin mengenerate nilai pasar gitu ya Pak, maka analisis kita itu ya berdasarkan kondisi pasar dan juga berdasarkan kondisi HBU-nya itu. Jadi itu yang bisa saya sharing, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, good. Oke, tapi ingat ya, kalau HBU itu benar sih, Radit, makasih. Cuman urutannya ya, interchangeable-nya karena HBU ini dia mengeliminasi, tes yang mengeliminasi. Maksudnya gini, satu dual legally permissible
physically possible itu di atas. Kemudian baru financially visible, baru maximally. Nanti kita bahas di sana ya. Jadi nilai tanah kalau HBU-nya cocok, maka dia akan bernilai. Tapi kalau HBU-nya nggak cocok, ya dia bernilai, tapi dia tidak memberikan nilai yang tertingginya. Kita bisa memanfaatkan nilai itu. Oke, nah ini kalau secara lebih detailnya ya, tadi kan secara lebih membentuk nilainya secara umum. Ini secara khususnya misalnya faktor fisik, legal, sosial, ekonomis. Fisik ya memang kalau properti itu kan kecenderungannya di fisiknya ya. Orang memilih itu karena bentuknya. Jadi kecenderungannya semakin simetris, maksudnya bentuknya lebih preferable, lebih diminati, sehingga dia akan memiliki nilai lebih tinggi dibanding tanah yang bentuknya tidak beraturan. Kenapa? Dengan bentuk yang simetris, kita akan dengan leluasa efisien mengira apa bangunan yang pas di situ. Entah itu shopping komplek, entah itu perkantoran, atau perbangunan. Kalau tanahnya sudah simetris, kita akan lebih mudah efisien lah. Bentuknya mau kotak, mau bulat, mau segitiga, enak. Tapi kalau bentuknya tidak beraturan, segitiga atau miring-miring, kita tentukan lebar depannya yang mana, jalan depannya, nanti pinggirnya akan bangunnya akan seperti apa. Karena nanti bangunan di atasnya akan menyesuaikan bentuk tanahnya kan. Dia akan, wah ini pemanfaatan ruangnya tidak maksimum, pemanfaatan ruangnya tidak maksimal. Jadi kecenderungannya, trennya, tapi tidak selalu ya, ingat, tapi tidak selalu. Tapi kecenderungannya seperti itu. Bentuk yang simetris lebih diminati dan bikin lebih. Untuk dulu waktu dulu katanya ada juga yang berlaku feng shui ya, beberapa yang mempercayai feng shui. Misalnya kalau tanahnya ngantong itu depannya kecil, belakangnya lebar, itu untuk gudang, nah itu memberikan keuntungan. Sebenarnya bukan masalah keuntungannya, dia bisa sembunyi dari petugas pajak gitu kan. Oh kan rumahnya di belakang, rumahnya kecil jalannya masuknya, padahal rumahnya ngantong di belakang, dia kan nggak disembunyikan kan itu. Misalnya kalau itu pabrik atau gudang, kan kita harus ngitung pajak berapa tenaga kerjanya kan. Kalau nggak kelihatan ya dulu ya sebenarnya bukan karena feng shui, tapi karena untuk nyembunyiin saja biar nggak dilihat sama orang. Biasanya seperti itu. Oke, luas jelas. Luasan itu ya terkait kembali lagi pada HBU-nya apa. Kaitannya dengan itu. Kita membutuhkan yang luas atau yang sempit atau yang sedang, itu kan tergantung nanti kebutuhan kita. Tapi jelas keluasan mempengaruhi nilai sebuah tanah. Ya. Jelas dong kalau saya punya tanah sawah cuma 1 hektar, dengan tanah saya punya 5 hektar, saya lebih punya 5 hektar, saya bisa memproduksi padi lebih banyak, gitu kan. Saya bisa menanam jagung lebih banyak, nilainya lebih tinggi. Infografi terkait bentuk tanahnya, apakah landai ataukah jurang atau bukit, itu kan juga memiliki nilai juga. Kalau orang mau tinggal, kalau kalian mungkin pernah lihat yang di pinggir jalan tapi tanahnya tinggi, lebih tinggi dari jalan, kemudian dia ingin bikin usaha warung, toko atau rumah, biasanya tanahnya dikupas dulu kan, tanahnya dikupas dulu. Topografinya ya apa? Ketika tanahnya masih di atas itu masih murah, tapi ketika tanahnya udah kupas dan minimal sejajar dengan jalan, kan akan memudahkan lalu lintasnya, memiliki nilai yang lebih tinggi. Dulu pernah ada cerita di daerah mana itu di luar Jawa, dia jual tuh, Pak tanah saya jual nih, bentuknya bukit, orang itu ambil tanahnya dijual buat segala macam. Ketika tanahnya rata, orang itu, ini kan tanah saya minta lagi. Loh, Bapak kan udah jual saya. Enggak, saya jual dulu bukitnya, sini tanahnya punya saya. Dulu kan belum ada suratnya kan, orang sampai seperti itu berantem. Enggak, saya jual dulu bukitnya loh, saya jual tanahnya, bukan jual tanah, jual bukitnya. Makanya ada legalitas, itu penting, dokumen. Nah, faktor dokumen di Indonesia ini kan UU PL 5 tahun 1960 ya, mungkin kalian pernah mendapat
materinya. Kan kalau gitu kita mulai yang tertinggi dan tertinggi dan kuat adalah sertifikat hak milik ya, SHM. Setiap individu itu untuk individu perorangan diberikan hak mutlaknya. Itu hebatnya Indonesia. Kita menganut sistem peraturan hukumnya bahwa hak milik dihormati. Ada juga tanah adat ya, tanah adat. Ada SHGB, SHU, SHGU, SHP pakai, SHP pengelolaan. SHP pakai biasanya pemerintah atau instansi pemerintah. SHP ini bisa di atas SHM, bisa di atasnya. Jadi memang terkuat dan tertingginya SHM. Karena di atas SHM bisa diletakkan lagi alasnya. Misalnya di atas SHM ada SHGB, di atas SHM ada SHP, seperti itu bisa. Tapi kalau SHGB ya nggak boleh diletakkan apa lagi. 2 tahun ke belakang ada kasus di Jakarta terkait apartemen. Ya. Jadi apartemennya itu di atas HPL, hak pengelolaan. Hak pengelola. Jadi kan ketika mau bangun apartemen, si pengembang meng-SHGB-kan ya, selama 30 tahun. Ketika SHGB ini kan yang dijual ke masyarakat beralas haknya SHGB milik pengembang atas nama pengembang benar. Tapi yang diceritakan bahwa SHGB-nya ini atas HPL, hak pengelolaan milik orang lain. Nah ini nggak ngomong. Mungkin si pengembang sama yang pemilik HPL ngomong saya GBN ya selama 30 tahun saya bayar sekian. Cuman si pengembang sama si pembeli hari nggak ngomong. Nah ketika SHGB-nya berakhir, di atas SHGB muncul lagi sertifikat hak milik atas satuan rumah susunya. Ketika mau dibikin SHM susunya, nggak bisa. Karena di bawahnya SHGB itu ada HPL yang belum clear. Paham itu berapa apartemen, kasus seperti pengembangnya. Itu yang perlu dicek ketika kita beli rumah yang vertikal ya. Apartemennya kita harus tahu. Kita tahu bawahnya itu nggak pas. Nah ini makanya penting ketika faktor legalitas itu memiliki nilai, pastilah meskipun orang nggak mikir, tapi SHM, tanah yang ber-SHM, sertifikat SHM akan memiliki lebih tinggi dibanding yang memiliki SHGB, atau lagi dibandingkan yang masih AJB atau GIRIK bersertifikat, meskipun negara mengakui, tapi kan itu rawan konflik. Jadi orang menghindar, ngapain saya beli tanah itu? Kalau ada yang masih jual SHM, saya cari pilih yang lebih SHM. Kayaknya dia memiliki derajat nilainya lebih tinggi. Terkait zoning juga seperti itu ya. Zoning ini kan di aturan tata kota ya, RUTRW, rencana umum tata wilayah, tata kota, rencana detail tata kota. Ini ada peraturannya di Pemprov, Pemkap, Pemkop. Ini mereka bisa punya aturan tersendiri. Meskipun mereka Pemkap harus melihat juga tata ruang di provinsinya. Tapi rincinya ada di mereka. Maksudnya ini zoningnya zoning wisma, perumahan, ini zoningnya karya untuk kantor atau perdagangan atau fasilitas umum. Itu yang menentukan badan perencanaan di daerah biasanya. Dan itu per 5 tahun ya, biasanya ada sampai rencananya itu sampai tahun berapa. Nanti bisa diperbaiki lagi rencana tata ruangnya menyesuaikan kondisi di wilayahnya. Oke. Dan untuk faktor sosial ini lebih ke demografi ya, pendudukan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat usia, perubahan jumlah anggota, misalnya setempat, dan pendidikan. Ini kaitannya nanti kebutuhan masyarakat di situ tuh apa, misalnya kalau banyak faktor sosialnya suatu masyarakat muda kayak Indonesia ya, piramidanya mengurusut ke atas, banyak usia mudanya, berarti tingkat tanahnya akan lebih banyak digunakan untuk sekolah, untuk fasilitas kesehatan, ya kan? Karena banyak yang di bawahnya. Atau untuk usaha komersial tenaga kerja itu karena tenaga workforce-nya banyak. Jadi itu juga mempengaruhi di suatu wilayah misalnya seperti, atau misalnya di Eropa yang piramidanya terbalik. Jadi yang tuanya di atas ya, lebih banyak usia tuanya. Sementara karena orang di sana jarang yang mau berkomitmen untuk menikah, nggak mau memiliki anak, jadi garis keturunannya agak
perkembangan penduduk apa jadi piramida terbalik. Ya, banyakannya nilai tanahnya untuk apa? Ya untuk orang tua itulah. Panti jompo, kesehatan, sekolah, mereka nggak perlu. Kampus-kampus di sekolah banyak kan orang luar negeri yang di situ. Itu udah sedikit. Itu mempengaruhi nilai tanahnya. Nanti siapa yang akan, kenapa? Ujung-ujungnya sebenarnya akan ke pasarnya. Permintaannya akan dipengaruhi oleh siapa? Kalau penduduk untuk sekolah ya berarti penduduk sekolah itu akan lebih kecil nilainya karena untuk sekolah. Tapi kalau misalnya untuk industri, itu besar sekali, berarti nilainya besar kan? Sama dengan faktor ekonomisnya. Ini kalau faktor ekonomis lebih cenderungnya ke pertumbuhan ekonomis ya. Jadi pertumbuhan ekonomi suatu negara, pertama dunia dulu ya. Kita lihat dari dunia, dunia pertumbuhannya lagi berkembang, maju, lagi meningkat. Tentu akan mempengaruhi di regionalnya. Di Asia, di Eropa, kemudian ke Indonesia, kemudian ke provinsinya, ke negara. Kecenderungan seperti itu ya, karena kan kita berinteraksi, ke hidup sendiri. Jadi kalau yang lainnya meningkat, kecenderungan kita juga akan meningkat. Kenapa? Karena kita melakukan international trade ya. Negara sana butuh sumber daya dari kita. Kita ekspor lah, batu bara, nikel, semen untuk mereka berusaha berindustri. Kan tetap ada kembaliannya. Kita butuh apa misalnya? Ketika ekonomi meningkat, biasanya permintaan nilai akan tanah pun meningkat. Untuk misalnya untuk sekolahan, untuk industrinya, bikin pit, bikin apa untuk pelabuhan. Pokoknya nilai tanah atau nilai properti itu akan seiring sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Meskipun tidak selalu seperti itu, tapi seringnya seperti itu. Ketika pertumbuhan ekonomi yang bagus, kondisi pasar, kondisi ekonomi properti pun akan mengikuti trennya bagus. Ketika resesi pun akan seperti itu lagi. Akan kembali lagi, siklus ya, akan kembali lagi muter lagi. Oke. Ini kemudian jenis tanah berdasarkan kondisinya, golongan tanah berdasarkan keadaan lokasi sekitar. Kalau berdasarkan kondisinya ini maksudnya gini. Ada tanah mentah belum siap matang dan siap bangun, tanah matang terhadap bangunan, tanah matang telah dikembangkan sebelum. Jadi belum siap bangun ya, tanahnya misalnya tanah daerah lah, tanah hutan atau tanah sawah. Itu kan berarti hanya untuk perkebunan kan atau untuk pertanian. Tapi kalau untuk diwujudkan sebagai suatu properti ya mereka harus diolah lagi. Harus ada pemadatannya kah? Harus ada perbaikan tanahnya, topografinya, konturnya. Ada rekayasa atau penambahan pekerjaan yang siap untuk kemudian didirikan sebuah bangunan untuk menjadi tanah matang. Nah, ini proses berikutnya, tanah matang saya bangun. Kalau tanah matang saya bangun, berarti tanahnya udah keras. Tanahnya tinggal digali, pasang pondasi, pasang kolom, balok, slab, jadi bangunan. Udah ready untuk dibangun. Biasanya tanah-tanah kafling lah kalau banyak di pasaran ya, jual tanah kafling. Ya. Maksudnya tanah kafling, dia itu sudah siap bangun infrastrukturnya. Tinggal datang, beli material, tinggal dibangun. Meskipun jalannya belum diaspal, jalannya belum dibenerin, tapi tanahnya itu sendiri sudah siap bangun. Makanya selain ada orang jual perumahan, juga jual kafling. Kenapa? Mungkin orang mau beli tanahnya, tapi mau mendesain rumahnya sendiri, bangun sendiri, sesuai selera mereka. Sementara tanah matang terdapat bangunan, akan dimulai seperti ini berarti sudah dikembangkan ya, sudah dikembangkan, cuma nanti belum berkembang, masih dalam proses. Mungkin pengembangannya baru yang belakang, tengah dan depannya belum. Biasanya kalau developer gitu ya, dia jualan rumah itu yang dibangun dulu yang di belakang. Tanya masih murah, narik peminat. Nanti di depan udah dibangun sih, tapi ruko ya kan, atau fasilitas umumnya. Tapi yang dibangun di belakang. Kenapa? Ya biar laku semua. Kalau enggak, dijual depannya dulu, tengahnya nggak bakal laku. Udah ramai depan, harga tanahnya pun demikian. Kalau di belakangnya udah laku, di tengah, di depannya tinggal dinaikin aja. Oh, rame, tengahnya naik lagi.
setengahnya naik lagi. Apalagi kalau beli tanah di perumahan komplek itu seperti itu. Orang pasti kan developer, enggak Pak, di situ belum dibangun. Kami mau jual di sini. Iya, nanti kalaupun dijual, harganya pasti akan lipat-lipat dari yang di belakang. Kenapa? Kalau dia habis di depan, dia nggak, nanti susah menjual yang di belakang. Dia akan meng-highlight dulu sampai titik mana dia memperoleh keuntungan yang maksimum. Nanti kita ke pertemuan di 6 dan 7 ketika kita bahas land development, kita akan cerita banyak di sana terkait ini. Baik. Kemudian untuk golongan tanah berdasarkan kondisi lokasi kita. Oh, ini berarti neighborhood-nya ya. Bahwa sudah berkembang, belum berkembang, misalnya di daerah atau di lokasi-lokasi yang ya masih belum develop lah. Oke. Sebelum 1980-an, sebelum adanya tol Jagorawi itu, Jakarta Bogor Ciawi, itu orang masih berkonsentrasi tinggal di Jakarta, ya, tinggal di Jakarta. Kenapa? Karena banyak mereka bekerja di Jakarta, ya, tinggal di Jakarta, nyari uang di Jakarta, kantor, pabrik di Jakarta lah. Sementara kalau ke Bogor, jauh rumahnya. Tapi dengan adanya jalan tol, dulu Jagorawi 19 dibuka, Bogor makin berkembang. Sekitaran Bogor banyak perumahan. Kenapa? Nggak apa-apa, saya nggak tinggal di Jakarta. Saya bisa naik kendaraan. Toh masih tercapai dalam waktu 1 jam. Rumahnya itu lebih murah. Atau mungkin banyak jalan tol. Atau sekarang LRT, MRT, KRL. Makanya ada namanya Transit Oriented Development, ya. BUMN karya itu banyak membangun hunian vertikal, apartemen di dekat stasiun-stasiun. Tuh, stasiun Pondok Cina, stasiun Lenteng Agung, mereka pada bangun apartemen karena menyasar orang muter, orang yang bekerja di Jakarta untuk tinggal di situ, membeli di situ. Kenapa? Beli di Jakarta udah mahal sekali. Kenapa? Karena tanah di Jakarta udah mahal sendiri, udah mahal. Daripada saya beli di sana, mending saya tinggal di Lenteng, tinggal di Bogor, di Bekasi, tapi saya masih beli apartemennya, masih beli tanahnya, dan transportasinya pun bisa nyampe Jakarta dalam 1 jam, setengah jam lah. Itulah kenapa lokasi-lokasi tanah yang ada fasilitas kendaraan, fasilitas jalan tol, fasilitas lebih tinggi nilainya, karena itu aksesnya dipermudah. Nah, itu tadi, ketika belum berkembang, kemudian berkembang, yang tadi ya, tanahnya telah daerah yang berkembang, sarana prasarana mendukung, akan makin tinggi perbedaannya. Ketika daerahnya belum berkembang, sudah berkembang tapi masih berproses, atau mungkin yang terletak berkembang pesat dan sudah lengkap seperti Jakarta, kan nilainya tinggi sekali. Jadi graduasinya terlihat, ya. Nah, sekarang yang belum berkembang, sedang dikembangkan, itu kan IKN, ya, Ibu Kota Negara Baru di daerah Kalimantan. Nilai saat ini masih rendah, masih kecil. Kalau nanti benar terbangun di sana dan jadi, pasti akan mahal kan, karena kan semua fasilitas negara kan di sana. Istana Presiden, anggota DPR, di Kementerian Keuangan, semua kementerian lembaga, Kementerian Keuangan. Saya di Jakarta aja, saya masuk. Ada di Kalimantan, ya kan. Nanti kan semua naik permohonan untuk perumahannya, rumah si pegawainya, untuk dinasnya, ya kan. Akan jalan sarana. Ceritanya seperti itu. Tadinya nggak berkembang itu daerah Kalimantan, kemudian dikembangkan, kan semakin tinggi. Ini menggambarkan golongan tanah berdasarkan lokasi sekitarnya. Jadi nilai tanahnya otomatis dengan seiring waktu proses pembangunan itu berjalan, ya, akan semakin tinggi. Nah, seperti itu terus. Itulah ketika pemerintah, Presiden mengharapkan pemerataan pembangunan di mana IKN dipindahkan. Biar jangan ke Jawa sentris, ya, Jakarta sentris, juga dirasakan oleh daerah-daerah di tempat lainnya. Pemerataannya kan lebih merata seperti itu. Harapan bagisnya kan seperti itu, ya. Mudah-mudahan bisa terlaksanalah dengan baik. Oke. Kemudian ada penelitian awal pendekatan, ini ketika kita bicara melakukan evaluasinya, ya, penilaiannya, evaluationnya,
Ini appraisal prosesnya sama ya. Maksudnya gini. Ini kan mengidentifikasi ketika ada proses bagaimana menilai tanah, mau nilai properti, mau nilai bisnis, mau nilai apa. Step-nya kan sama. Step-nya kita mengidentifikasi dulu permasalahan, mengidentifikasi permasalahan ya, yang mungkin kita perlukan. Misalnya, ini mau menilai tanahnya tanah apa, tanah punya siapa, tujuannya apa, kan? Siapa yang minta, siapa yang menugaskan, siapa yang membutuhkan, ya kan? Luas tanahnya berapa, tanahnya di mana? Ini kita identifikasi dulu. Kemudian kita pastikan ke pihak tugas atau yang melakukan, oke, ini mau diapakan tujuannya. Nanti kan terkaitnya nanti kita menghasilkan nilai apa yang kita sampaikan, kaitannya nanti pendekatan apa yang kita gunakan. Ya, kita tanyakan dulu manajemen assignment-nya, tugasannya apa. Kemudian baru kita data koleksi ya, mengoleksi data, mengoleksi analisis pasarnya. Di depan saya tadi bilang, biasanya secara umum dulu, baru secara khusus. Secara umum regional ekonomi kota pemerintahan, misalnya ini ada di mana lokasinya, ya. Bagaimana kondisi perekonomian secara umum negara tersebut. Kemudian provinsinya, di provinsinya itu, kemudian kota kabupatennya akan seperti itu ya, menurun dari yang dari umum, dari lebih tinggi ke lebih rendah. Dari Indonesia, provinsi Jawa Barat misalnya, kemudian ada di kota Sumedang atau nanti di kelurahan kecamatannya mana, nanti kita lihat lokasionalnya di mana. Ini katanya dengan tren ekonomi tadi, perekonomian di suatu negara sedang bagus kah, sedang uptrend, lagi downtrend, atau lagi melandai, ya kan? Nanti dia akan cenderung kecenderungan ekonomi seperti apa? Terkait dengan demand and supply-nya, ya, permintaan penawaran terkait ekonomi. Kemudian terkait data khusus, ya provinsi subjeknya harus kita tahu ya, tanahnya berapa luasnya, di mana, menghadap kemana, aksesibilitasnya bagaimana, lokasionalnya, dokumennya, yang penting juga, SHP, SHM, SHGB, atau yang lain. Kemudian tapaknya ini sendiri, bentuknya simetris, tidak simetris, luasannya, topografinya, elevasi dengan jalannya, data. Juga memungkinkan kita melakukan komparasi ya, kita mencari data pembandingnya, comparable-nya seperti apa. Oh ini tanahnya ternyata tanah untuk residensial, akan dibangun untuk perumahan rumah dinas. Nah, seperti apa? Berarti kalau rumah dinas ya, rumah dinas middle up lah ya. Kalau standarnya rumah dinas kan standar menengah. Cari data pasar terkait perumahan data menengah itu seperti apa, luasannya, karakteristik spesifik bangunannya yang sesuai. Atau untuk perkantoran, melakukan penilaian untuk kantor pemerintah. Nah, kita cari yang kalau kantor pemerintah itu seperti apa, tanahnya di mana, kondisi seperti apa. Atau untuk komersial, untuk industri itu juga dicari data pembandingnya yang comparable ya. Saya selalu bilang comparable, bukan biasanya kan sama dan sejenis dan sebanding. Ya kalau pembanding ya comparable, maksudnya comparable substitusi, tidak harus sebanding ya comparable sebanding sejenis. Adanya dia bisa menggantikan si objek penilaian, itu maksudnya comparable. Ya harus sama persis, enggak harus sama. Berarti harus comparable. Ini kalau kita udah bahasan teknik. Kemudian analisis pasarnya. Nah, ini saya sudah singgung. Pasarnya nilainya nilai apa dulu? Nanti kita cari misalnya kondisi untuk rumah dinas. Kalau rumah dinas, untuk rumah dinas, kondisi residensial, pasar residensial, rumahan di daerah itu seperti apa?
banyak supply-nya, tinggikah permintaannya, kaitannya apa? Kalau permintaannya tinggi, supply-nya sedikit, nilai tanah akan cenderung naik. Pengembang-pengembangnya dikit, nah, kita menilai, oh berarti tanah di sini banyak dibutuhkan. Tapi kalau banyak perumahan, pembelinya pun jarang, berarti oversupply nih. Tanahnya akan cenderung stabil. Meskipun saya nggak bilang turun, tapi stabilnya naiknya sedikit sekali. Bahkan mungkin dari tahun ke tahun nggak ada kenaikan. Kenapa? Karena berarti memang kondisinya demand-nya nggak ada. Kemudian visibility analysis. Ya, ini kalau kita melakukan beneran analisis pasar ya, di luar penilaian. Kalau kita melakukan penilaian, visibility analysis ini hanya membaca saja nilai pasaran yang mungkin ya tercapai dan memperhatikan demand and supply-nya. Tapi kalau ketika analisis pasar, khusus untuk analisis pasar, kita juga harus bisa menentukan siapa target pasar kita, segmented-nya kemana, calon pembelinya siapa, calon konsumennya siapa, dan di harga berapa dia mau beli, willingness to buy-nya itu di titik berapa. Itu sangat detail sekali kalau visibility analysis ya. Tapi kalau untuk kebutuhan untuk pilihan sampai ke sana, sampai menentukan siapa potensial user, potensial buyer-nya, dan buat price dia akan beli, willingness to buy-nya. Tapi cukup sampai kondisi permintaan dan penawaran saja yang terjadi, sehingga kita bisa mengestimasi pasar yang ada di sana. Apakah memang pasarnya sangat tinggi atau pasarnya stabil atau cenderung biasa saja. Oke. Nah, ini yang tadi Radit bilang terkait highs and best use ya. Jadi highs and best use itu kan market talks and appraisalism. Ini pure datanya dari pasar. Nggak bisa kita penilaian, untuk ini cocoknya dibikin hotel Pak. Ya nggak bisa seperti itu. Dia harus basisnya dari pasar. Pasar bilang di situ hotel, bangun hotel. Pasar bilang di situ bangun kantor. Jadi penilai seperti saya ini nggak boleh sok tahu, sok pintar. Pak, kalau dari konturnya, luasan tanahnya, perizinannya, cocoknya dibikin hotel. Nggak bisa. Harus menggunakan 4 tes ini. Ini memang suka kebalik-balik ya, fisik dulu atau izin dulu. Tapi saya lebih, ketika saya melakukan analisis, saya ke legalnya dulu. Kenapa? Karena ketika legal standing-nya sudah clear, aturan hukum dasarnya sudah clear, kita udah nyaman. Tapi kalau legal standing-nya nggak clear, nggak jelas, contohnya gini, saya mendirikan bangunan, sudah memiliki IMB, saya akan nyaman bangunnya. Tapi kalau saya mendirikan bangunan, tidak memiliki IMB, sama Pemkot, Pemprov, Pemda, itu bisa dibongkar. Oh, Anda nggak punya IMB, Anda belum izin sama saya. Ini nggak bisa bangunan ini, coret. Bisa dilakukan. Atau secara zoning memungkinkan, tapi pembangunannya nggak pas. Nih, saya masih contoh. Waktu saya dan tim melakukan penilaian di Halim dan Kusuma, di TNI AU itu punya tanah yang luas sekali di sana. Cuman tanahnya itu sesuai zoningnya Pemprov DKI merupakan KDH, bukan jalur hijau, organisasi hijau. Di sana boleh dimanfaatkan, tapi tidak boleh ada improvement, tidak ada bangunan. Nah, sama TNI dibikinlah lapangan golf. Ya. Waktu itu saya menilai pemanfaatan lapangan golf ini. Berapa kontribusi tetap dan profit sharing-nya buat teman. Nah, based on lapangan golf itu kan dia kan nggak bangun kan, tanahnya kan pakai dipakai ditanamin rumput aja tuh, rumputnya pun bagus itu diimpor. Dia hanya menanam pipa-pipa di dalamnya, itu pun untuk drainase. Itu sebenarnya mendukung kawasan daerah hijau.
bukan dia boleh dibangun, tapi dibangun berarti kan itu udah izinnya udah pas tuh. Izinnya secara legalnya dia punya dari pemerintah, sertifikatnya SHP, zoningnya kawasan hijau. Kawasan hijau boleh dibangun lapangan golf. Meskipun ada clubhouse-nya nggak di situ, clubhouse-nya agak jauh. Yang udah ada hijaunya itu dikhususkan untuk lapangan golf ya, untuk land-nya. Pas itu. Nah, baru nanti ke fisiknya. Ternyata luasnya tanah si Halim itu hampir 20 hektar, 18 hektar sekian. Jadi kan pas tuh dibikin lapangan golf. Luas kan tanahnya. Dan segitu kalau nggak salah ada 3 atau 2 lapangan golf di sana dibangun sama pihak 3 pemanfaatannya. Fisiknya memenuhi. Kemudian izinnya udah jelas, izinnya udah dibolehkan. Zoningnya, kepemilikannya, fisiknya possible, bahkan lapangan golf. Naik seruangan, iya, membership datang, orang datang, sewa lapangan, menghasilkan keuangan yang besar. Kemudian menghasilkan maksimum productivity, iya. Jadi highest and best-nya bagi lapangan golf. Tapi itu kan udah terbangun ya. Tapi kalau kita menganalisis yang belum terbangun, kita tuh mengeliminasi. Misalnya ada tanah kosong. Tanah kosong adalah luas 1,5 hektar, 15.000. Kita analisis, oke, secara legally dia ada SHGB, berarti bisa dibikin bangunan. Dia berada di karya, jasa, berarti bisa perkantoran, bisa komersial, bisa hotel, bisa shopping komplek. Oke, berarti kita pilihin 3. Kantor, pusat belanja, hotel. Oke. 3-tiganya lolos secara legal, 3-tiganya lolos secara fisik. Oke. Lolos secara fisik. Baru kita menghitung finansialnya visible nggak? Nah, kita menyeret masing-masing income-nya dari si hotel, dari si pusat belanja, dari si kantor. Kita lihat, oh dari cash flow-nya ternyata yang memberikan keuntungan NPV-nya yang paling besar misalnya perkantoran. Berarti IRR-nya, NPV-nya, PET-nya yang paling bagus perkantoran. Berarti maksimal pendapatannya digunakan sebagai perkantoran. Otomatis yang hotel sama pusat belanja gugur. Ini saya maksud eliminasi. Ya, tapi mungkin saja di awal eliminasi di legal kita udah menyiapkan ada 3. Hotel, pusat belanja, dan perkantoran. Ternyata di situ zoningnya bilang oke, zoningnya tapi untuk izin terbatas, nggak boleh keramaian. Jadi keramaian orang movable berarti yang gugurlah pusat belanja, gugurlah hotel, mungkin bisa aktivitas perkantoran seperti itu ya. Jadi elimination dari atas. Ini beberapa opsi-opsi dari atas, kemudian sampai ke bawah merucut sampai di maksimal pendapatan. Itu proses sederhana simpelnya HBU ya, tapi pelaksananya effortnya sangat besar sekali. Nggak semudah apa yang saya bilang. Harus melakukan penelitian terus dan perhitungannya pun banyak ya. HBU. Materi harusnya udah sering kali kalian terima. Saya hanya mengingatkan saja bagaimana sebuah proses HBU itu dilaksanakan. Oke. Kemudian appraisal teknik. Oh, ini penilaian ya. Penilaian adalah sebuah teknik sebuah teknik, kalian tahu. Sebelum metode, sebentar saya isi portal sebentar ya, izin. Kalau sebelum itu nggak ditutup. Sebelum Nah,
Oke, kita ke ini definisi penilaian aja ya. Tidak melulu sains ya. Penilaian itu ada artnya juga dikit-dikit. Kenapa? Makanya karena apa? Ya, karena kita estimasi nilai ya. Kita kan hasilnya kan opini nilai kan, mengestimasi. Adalah seni ketika melakukan penyesuaian. Meskipun penyesuaiannya bukan benar seni, tapi seninya di situ. Ketika kita melakukan adjustment based on market, based on pasar, tapi nggak exactly luas tanah 500 pasti harga nilainya pasti 1 juta. Seperti itu. Tanah bentuknya simetris pasti nilainya 5 juta. Seperti itu. Artnya itu yang membedakan dengan eksakta. Bisa diprediksi. Ya, kita melakukan ramalan, kita melakukan analisis dan statistical data bisa. Di semata-mata seperti apa? Karena kita bicaranya pasar. Pasar kenapa? Pasar kan permintaan orang, selera orang kan nggak sama dengan satu yang lain. Meskipun nanti akan konvergen, akan merucut. Dan ketika digabungkan, mana pasar yang diikuti kan tetap saja. Untuk daerah tertentu, pasarnya akan berbeda dengan daerah lain. Jadi tidak akan selalu sama. Itu seninya di situ. Baik. Nah, ini saya cerita lagi, kelas sudah juga cerita. Kalian jangan sampai salah memasang istilah, diksi, pilihannya, metode, dan pendekatan. Baru-baru ini ada mahasiswa PKN STAN, penulis 1, penulis 2-nya dosen STAN juga sih, tapi mungkin beliau bukan penilai ya. Di situ menulis terkait penilaian BMN. Dia bilang, untuk memperoleh nilai tanahnya menggunakan pendekatan sales comparison, data perbandingan penjualan. Sementara untuk menilai bangunnya menggunakan pendekatan biaya dengan bantuan DKPB. Nah, dia menggunakan kata pendekatan. Padahal kalau dilihat dari konteksnya, dia menggunakan pendekatan biaya. Ya. Tapi untuk memperoleh nilai tanahnya dengan metode sales comparison, kemudian untuk memperoleh bangunan biaya dengan metode replacement cost new, dengan cara menghitung seluruh biaya pembangunan bangunan, dikurangi penyesuaian dan ditambah nilai tanah. Nah, jadi kalian paham ya, pendekatannya biaya, metodenya sales comparison, dan replacement cost new. Ya, pendekatan itu approach, dia lebih general. Pendekatan itu cuma 3. Meskipun ada orang bilang tapi base-nya itu sebenarnya 3. Pak Desmardam, Pak Oki, ini teman-teman bapak-bapak mereka yang lama di KJPP ya, mereka selalu bilang 3 pendekatan tuh. Bahkan semuanya bisa dinilai kalau misalnya nilainya masih kita bilang opini nilai manfaat ekonomis, itu ya 3 ini. Dari pasarnya, dari pendapatannya, dari biaya. Sampai pemain sepak bola pun bisa dinilai. Misalnya Cristiano Ronaldo itu. Nilainya ada. Pendekatan pasar. Kita cari komparasinya. Ronaldo, berapa kali Ballon d'Or, berapa kali tendangan golnya dalam semusim, berapa kecepatan larinya. Ya kita setel aja FIFA 2021 yang memiliki kemampuan dia sama ya kan. Nanti lihat harganya berapa, harga jualnya. Kita bandingkan, kita lakukan penyesuaian. Oh, Ronaldo lebih tinggi, sundulannya lebih mantap. Kita kasih pembanding kita positif. Oh, Ronaldo udah tua umurnya, isinya ini kita kasih minus. Itu kalau pendekatannya pasar. Kalau pendekatan income, oh Ronaldo itu jualannya mahal. Begitu dia datang ke MU, dia jualan kaos langsung laku terjual. Mengalahkan kaosnya si Messi yang ke PSG kan. Seperti itu. Biayanya berapa sih untuk membangun seorang Ronaldo? Makannya, minumnya, vitaminnya, olahraganya, salah gitu. Kan bisa ya. Jadi semua itu bisa. Kalau kita minum manfaat ekonomis ya, bukan Ronaldo ya, tapi nilai seorang Ronaldo di mata uangnya.
urutannya pun jelas. Kalau pendekatan pasar dulu, pendekatan pendapatan, baru biaya. Harus seperti itu ya. Pasar. Kenapa? Ya karena komparasinya yang terima tuh pasar. Ketika pasar udah konvergen akan sama, akan sama. Kemudian pendapatan, apakah dia mengenerate pendapatan atau enggak? Ada pendapatannya. Oke. Kalau duanya nggak ada, nggak disimpan, baru pakai biaya. Nah ini kata Pak Hamid Yusuf, Ketua KSPI, ini serendah-rendahnya iman seorang penilai menggunakan pendekatan biaya. Kan gitu. Karena kita bisa menghitung biaya doang, tapi kita tidak mengcapture pasar dan mengcapture pendapatan. Ya, jangan terbalik antara pendekatan dan metode. Nah, untuk metode ada sales comparison, ada ekstraksi, ada alokasi, ada penyisaan tanah, residual, kapitalisasi sewa tanah, dan pengembangan lahan. Kalau sales comparison, saya yakin kalian udah paham lah ya. Udah sering mungkin berpraktek dengan sales comparison. Ya kan? Tanah, kita menilai tanah luasan 500 meter. Ya, kita cari comparable-nya. Tanahnya tanah apa, Pak? Tanah residensial. Kita cari data pembanding tanah kosong residensial yang 500 meter juga, atau kisaran segitu, di lokasi yang berdekatan, di lokasi yang di sekitar itu, memiliki karakteristik sama. Kalau karakteristiknya sama, tinggal kita sesuaikan. Namanya penyesuaian, namanya adjustment. Jangan salah, plus minusnya. Ketika objek penilaian lebih baik dibanding objek pembanding, maka objek pembanding kita tanda plus. Tapi kalau objek penilaian lebih jelek dibanding kita tanda minus. Persentasenya kalian bisa menggunakan kualitatif atau kuantitatif adjustment. Kalian sebenarnya harus belajar juga. Sudah belajar kan, saya yakin. Mungkin kalian enggak. Ini udah semester 5. Kalian udah bisa melakukan kualitatif adjustment-nya. Nah, tetapi ingat, ketika melakukan penyesuaian, rule of thumb jangan selalu dipakai. Nah, ini tadi udah plus minus information. Rule of thumb, luas tanah ini di sini disebutkan nih, semakin luas tanah akan semakin murah harga per meternya dikarenakan berkurangnya potensial buyer. Tapi sebelumnya sangat berkaitan dengan highest and best use-nya, luas tanah. Ingat, rule of thumb-nya bilang kalau sampean beli tanah cuma 100-150 meter, harganya akan lebih tinggi dibanding kamu kalau beli 2 hektar di saya. Itu wajar. Ini faktor diskon ya, kalau beli 150 meter dengan beli 2 hektar. Udah, kalau kamu beli 150, oke. Silakan 2 juta per meter. Tapi kalau lu beli tanah gue yang 2 hektar, itu 1,5 meternya. Itu biasanya faktor diskon. Tapi itu tidak berlaku sepenuhnya. Gimana SNB use-nya? Contoh nyata ketika saya melakukan penilaian untuk rumah Pak Presiden Jokowi. Oke. Jadi setiap presiden di Indonesia selama menjabat, entah itu 1 periode, entah itu 2 periode, setelah menjabat diberikan atau selama menjabat memperoleh hak memiliki rumah dengan spesifikasi tertentu. Luasan nilainya ditentukan oleh negara. Negara atas jasa presiden diberikan rumah. Ini berkaca dulu waktu Presiden Soeharto. Ketika Presiden Soeharto dilengsarkan, ketika beliau sudah nggak menjabat, terbengkalai beliau. Sampai rumahnya pun bocor-bocor, nggak ada yang benerin. Sampai rumahnya di Cendana itu bocor, karena nggak punya uang, nggak ada yang benerin. Sampai segitunya. Makanya waktu Mega selesai, Mega dikasih rumah, beliau meminta di Teokumar, Menteng. Waktu Pak SBY 2014 waktu itu, 2012 dinilai, beliau memilih lokasi di Mega Kuningan, di SCBD. Nah, waktu Pak Presiden Jokowi, beliau belum 2019, ketika saya sampaikan, beliau belum ngambil rumahnya, mungkin karena masih 1 periode lagi. Beliau belum menentukan maksudnya. Tapi saya waktu itu ketua timnya untuk melakukan pilihan, mencari daerah Menteng dan di pasar, satu lagi daerah Pondok Indah, bukan
Menteng dan pasar. Nah, yang mau cerita saya luas tadi, di Menteng, ketika saya mencari luasan tanah 400, tanah 200 meter, dibanding tanah yang luasnya 2000, 2500, 1500, nilai tanah per meter tingginya akan lebih tinggi yang memiliki luasan 3000, 2000, ataupun 5000 meter. Tanah yang 200 meter, tanah yang 400 meter, lebih rendah nilai per meter persegi. Kenapa? Karena di daerah Menteng, daerah sana itu orang kaya semua, bro. Pejabat negara, mantan pejabat, ambasador. Yang mobilnya aja minimal 3. Kalau tanah lu cuma 200, parkir mobil sama tamu yang datang aja nggak cukup. Itu demand-nya ya. Nanti demand-nya, permintaannya seperti itu. Jadi penyusuannya nggak semakin besar semakin minus, enggak. Tapi idealnya, HBU-nya berapa? Ini pun berlaku untuk adjustment yang lain ya. Penyesuaian yang lain juga seperti itu. Enggak semuanya sama. Oke, itu yang perlu touch in mind ya. Enggak semua rule of thumb itu berlaku. Lihatlah ASN khususnya. Yang lainnya sama. Kalian nanti bisa baca. Dokumen kepemilikan udah pasti. Lebar depan, peruntukan. Oke, saya anggap kalian sudah paham untuk melakukan sales comparison. Kemudian yang ekstraksi. Ekstraksi dan alokasi ini hampir sama. Ya. Karena dia membagi nilai properti dibagi dua. Nilai tanahnya sendiri, nilai bangunnya sendiri. Tapi kalau ekstraksi, dia langsung mengurangkan. Mengurangkan nilai bangunan dengan nilai properti. Misalnya gini, diketahui nilai jualnya 100 juta. Oke, 100 juta. Untuk luasan tanah 60 meter persegi, bangunannya 42 meter persegi. Nilai bangunannya taruhan 60 juta. Berarti nilai tanahnya 100 dikurangi 60, 40 juta. Nah, simpelnya seperti itu ya. Jadi berapa nilai bangunannya, berapa nilai total propertinya dikurangkan saja. Ini sama, hampir sama dengan lokasi. Cuman tapi alokasi itu ada beberapa rumah ya, ada beberapa pembanding, ada beberapa data yang kita. Tapi kalau ekstraksi langsung kita ambil satu-satu. Nah, kalau ekstraksi ini dan alokasi nanti itu syaratnya bangunnya relatif baru lah. Tapi kalau ekstraksi nggak baru pun nggak masalah, nggak terlalu ngaruh. Tapi kalau akan semakin presisi kalau bangunnya itu bangunannya lebih baru. Baru dibangun maksudnya, bukan baru jadinya, tapi baru dibangun. 1, 2, 3 tahun masih relatif new ya, masih bangun. Ekstraksi ya gini. Ya, contohnya kalian bisa lihat diambil berapa meter totalnya, terpersinya, bagi meter perseginya. Ketemu nilainya. Nah, kalau alokasi ini ya sama, cuman kita mempresentasikan berapa sih proporsi nilai tanah dan nilai sama. Jadi makanya saya bilang kalau alokasi dan ekstraksi itu syaratnya bangunannya baru dibangun atau 1, 2, 3 tahun lah. Kenapa? Karena kita masih bisa mengestimasi harga kos biaya bangunnya itu kan masih relatif sama. Kalau udah 5 tahun, udah 6 tahun, berarti ada faktor yang beda. Tingkat inflasinya udah beda, harga material udah nggak sama, upah pekerjanya udah beda, kan itu akan memberikan nilai yang berbeda juga. Seperti itu. Jadi kalau ekstraksi dan alokasi itu cenderungnya sama ya, memiliki bangunan yang relatif baru. Oke, sebentar. Alokasi penyisaan tanah ini residual method ya. Ini hampir sama dengan cara penghitungannya dengan pengembangan lahan. Ini nanti akan berikutnya 6 dan 7
kita akan bahas ini lahan. Nah, residual dan pengembangan tuh sama sebenarnya. Yang membedakan tadinya tanah kosong dibangun diimprove jadi bangunan. Tapi kalau residual itu income streaming-nya based on rent, ya, sewa. Tapi kalau land development, propertinya dijual. Nah, bedanya itu saja. Prosesnya sama. Kita bangun dulu berapa biaya bangunnya, kemudian kalau yang residual berapa tingkat sewanya itu income, kan? Nanti di generate berapa tahun, nilai kinikan dikurangi dengan biaya ketemu nilai kininya and terminal value of cost. Karena kan kita tidak mungkin memproyeksi sampai dengan end of time. Tapi kalau land development nggak punya terminal value, kan tanahnya habis dijual tuh, bangunannya habis dijual, nggak ada di proyek selama proyek itu habis karena dijual. Sama mungkin keuntungan pengembang. Nanti kita bicara sana ya, di depan aja, kali lebih detail. Oke. Kemudian kapitalisasi sewa. Nah ini nilai tanah based on kapitalisasi ya. Jadi berapa nilai sewanya, kapitalisasinya, dan nilai tanahnya. Sayangnya di Indonesia kembali lagi kita kesulitan mencari berapa tingkat kapitalisasi tanah, baik untuk residensial, komersial, industrial. Karena meskipun ada beberapa riset properti seperti Cruz and Wakefield itu, Indonesia itu melakukan kota besar Jakarta, Surabaya itu, dan ada kapitalisasi untuk perkantoran sih banyak kan ya, industrial. Bahkan risetnya BI pun dia tidak sampai tingkat kapitalisasinya, dia hanya tren harganya saja sama demand and supply-nya. Tapi kapitalisasi bisa kita cari. Kan terus matematika ya. Kalau nilainya udah ketemu, nilai sewanya udah ada, kan tinggal perkalian silang aja nih, ya kan, ke ABC. Nggak disubstitusi. Saya pernah menilai menggunakan ini. Baru bulan kemarin. Di Jakarta, di Jalan Gunung Sahari, tanah BMN, punya perhubungan, dibangun, dikerjasamakan dengan Pak Taufik Kemas, almarhum, suaminya Bu Mega, dibangun pom bensin. Setelah 20 tahun, kerjasama berakhir, pom bensin itu kembali lagi milik negara. Pom bensinnya ya, tangkinya ya, selangnya ya, tanahnya ya, bangunannya. Tapi dia masih dipakai oleh Prananda, anaknya, Prananda itu, pengen diusaha di situ. Ya mereka melakukan sewa. Ketika melakukan sewa ini, saya menggunakan kapitalisasi sewa. Berapa nilai tanahnya, kemudian saya kalikan tingkat kapitalisasi atas sewa SPBU. Ketemulah nilai sewanya. Nilai kapitalisasinya di mana, Pak? Kebetulan Prananda ini, usaha ini, SPBU-nya banyak. You punya SPBU di mana aja? Kasih saya datanya, saya bisa menghitung. Dia kasih datanya, kasih laporan keuangannya. Dari situ saya bisa ngitung net income-nya berapa, nilai tanahnya berapa, kemudian saya bagi. Net income bagi nilai wajar, ketemulah kapitalisasi. Kalau menghitungnya seperti itu. Nilai sewanya berapa? Nilai sewanya misalnya 30 juta. Tingkat kapitalisasinya 10 tahun, 10%. Berarti nilai tanahnya dikalikan saja ya, dibagi aja. Ketemulah 300 juta. Cuman, kembali lagi, tingkat kapitalisasi ini yang mungkin di Indonesia susah misalnya. Meskipun best practice-nya untuk kapitalisasi tanah itu dianggapnya safe rate ya. Safe rate ya berarti tingkat risiko yang paling minimal. Ya obligasi negara lah, obligasi pemerintah, surat utang negara. Oke. Kemudian ada satu lagi, saya mau bagikan, udah dibagikan belum ya? Bentar. Yang metode across the fence. Ya. Saya akan coba across the fence. Mana across the fence? Ya. Nilai tanah, nilai jalur right of way.
yang ketika lebarnya nggak seberapa, lebarnya 10-12 meter, tapi panjang kayak ular, ya kan? Kalau jalan kan gitu kan, right of way, panjang tanahnya. Jajar rel kereta api, jalan tol, jalan biasa, ya kan berdiri di atas tanah ya, tapi luasnya seperti. Nah, kita menggunakan across the fence. Across the fence ini kalau kalian baca jurnal, ya, awalnya ini yang menggunakan adalah para penilai di Amerika ketika menilai jaminan atas kereta api, tanah kereta api, para pengusaha ketika akan diagunkan atau dicatatkan dalam laporan keuangan. Jadi kalau di Amerika sana, pengusaha tuh boleh memiliki kereta api, ya, jalur kereta api boleh mereka pilih. Perusahaan atau pribadi bisa. Sana kan kapital bebas ya, kapitalis. Bisa dimiliki oleh mereka. Ya, kalau ada film-film cowboy, film western itu kan, itu tembak-tembakannya si cowboy petaninya nggak mau tanahnya dibebaskan kan sama pengusahanya. Wah, dor, tembak. Jadi ketika dia mau mengusahakan dijaminkan atau mencatatkannya dalam pembukuannya, bagaimana cara menilainya? Menggunakan metode across the fence. Nah ini. Jadi across the fence membagi jalur right of way itu dalam beberapa segmen. Ya, dalam beberapa segmen. Misal tanahnya. Nilai tanahnya dibagi berapa segmen. Membagi segmennya per berapa kilo, Pak? Berapa meter? Tergantung dari kondisi karakteristik di sekitar lokasi. Namanya aja across the fence. Misalnya di sini banyakkan lahan pertanian, ya. Kiri kanannya lahan pertanian, karakteristiknya. Ya. Kemudian sebelahnya setelah lahan pertanian biasanya perumahan, lahannya residensial. Kemudian berikutnya ada komersial. Ini nanti nilai-nilai tanahnya yang ada di sini, ini cerminan dari kiri kanannya. Nilainya seperti itu. Nanti data pembandingnya kita cari kiri kanannya. Cuman, ini sama dengan sales comparison ya. Ini turunan dari sales comparison. Tapi, dia tidak memperhitungkan bentuknya, ukurannya, topografinya. Bentukannya nggak ditentukan. Ya, mau dipakai apa, mau dikasih silakan. Tapi karakteristiknya dulu sama nanti ya, kita potong. Batasnya sini, batasnya di sini. Kalau misalnya ada yang anak Medan atau Sumatera Utara, kalian pasti tahu namanya Jalan Jamin Ginting. Itu Jalan Jamin Ginting dari Medan itu dari Usum sana sampai Pancur Batu jalan raya Jamin Ginting. Banyak kali itu jalan lewatin provinsi. Itu kiri kanannya kan misalnya di kota itu ada komersial. Lewat dikit Pajus, di situ ada masih komersial. Lewat Pajus ada rumah. Lewat rumah sana dikit udah masuk ke arah Pancur Batu udah banyak tanah-tanah sawah. Nah, itu nanti menilainya seperti itu, banding dipotong-potong dipecah, baru nanti disesuaikan. Nah, penyesuaiannya dia hanya 4 saja, jenis transaksi, waktu transaksi, lokasi, dan ini. Jenis transaksi, waktu transaksi, lokasi, dan dokumen kepemilikan. Ini saja yang disesuaikan, lainnya enggak. Jadi kan sama nih, sebenarnya kayak konsepnya sales comparison approach ya. Tapi kalau sales comparison kan harus membandingkan semua karakteristik yang berbeda. Differences of a characteristic, we make adjustment. Ini enggak, cuma 4. Jenis transaksi, waktu transaksi, dan lokasi dan dokumen kepemilikannya. Ini saja yang diadjustment. Ketemulah nilainya. Kenapa? Across the fence. Kita hanya pengen ngambil kira-kira tanah ini nilainya akan sama dengan tanah yang ada di sekitarnya. Kalau daerah komersial ya pasti lebih mahal. Di daerah pertanian ya pasti akan lebih murah. Kan seperti itu. Itu ya. Jika across the fence itu turunan sebenarnya, turunan dari tapi dengan modif karena tujuannya yang berbeda.
David, itu Van de Beek mau dijual nggak dipakai lagi? Pemain terbaik ini, Pak. Oh, yang terbaik di Ajax ya? Oke, di Kapten loh Ajax. ini, Pak, kapten. Keren banget. Cadangan mati, Pak. Oke, sebelum saya akhiri ada pertanyaan ini, si Willy seneng banget dia the copy test. Tes ntar. Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira ini udah 11.05 atau 01 ya? Silakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Radit. Terkait teknik penyisaan tanah sih sebenarnya, Pak. Saya masih belum dapat banget gitu konsepnya. Karena kan tadi kalau di slide Bapak itu ada ditampilin bahwa kita ngitung dulu pendapatan bersih propertinya gitu kan Pak ya, dari sewa dikurangi biaya operasional, kemudian dikurangkan lagi dengan pendapatan bersih bangunan. Nah, saya kan mikir kalau misalnya ada tanah dan bangunan kan sebetulnya yang disewakan memang bangunannya, tapi kan bangunan itu berdiri di atas tanah itu, Pak. Jadi bukankah dia jadi 2 kali ya dihitung ya bangunan itu, atau gimana ya Pak? Jadi saya kurang dapat konsepnya untuk itu, Pak. Oke, nggak apa-apa mendahului. Mungkin besok akan lebih lanjut. Jadi gini, di atas tanah itu kita bangun bangunan kan. Kemudian bangunannya kita sewakan. Iya, bangunannya di atas sewa, di atas tanah. Tapi incremental penambahan kasnya itu karena kita menyewakan propertinya. Ya kalau landed house rumah 1 ini kan tapi propertinya banyak nih sampai misalnya perkantoran 27 lantai, jadi kan porsi tanahnya tuh akan terbagi juga ke atas. Nah, kita kesulitan berapa sih nilai tanahnya, ya udah kita hitung dulu propertinya, kita hitung dulu biaya bangunnya in total berapa kan, dikurangi semua pengeluaran nilai bersihnya itu, tunggu, ada taruhlah misalnya ada pendapatannya 100 juta, gampangnya 100 juta. Untuk bangun sebuah bangunan itu sampai 40 juta. Berarti kan nilai bangunnya cuma 40 juta tuh. 100 dikurangi 40, sisanya 60. Berarti nilai tanahnya sebenarnya cuma 40. Itu Radit, sebenarnya sama kayak ekstraksi alokasi, tapi ini karena kan kalau sewanya kan nggak mungkin kita menghitung sewanya dulu ya. Kalau tadi kan nggak ada income-nya, kita hanya menghitung bangunannya, tapi ini propertinya menghasilkan pendapatan, bangunannya ada, berarti harus di-generate dong. Kita bagi dulu dong, berapa sih kontribusi bangunan, berapa kontribusi tanah. Tanahnya kita belum tahu berapa, meskipun awalnya kita beli tanah ya, ada nilai tanahnya, tapi kan bukan itu. Ketika sudah dibangun menjadi hotel, menjadi perkantoran, ada bangunan, berapa sih nilai tanahnya? Cara tanahnya menggunakan residual tadi. Kan biasanya kan, misalnya kalau di pencatatnya tanah sendiri, bangunan sendiri, berapa nilai tanahnya? Ya itu tadi bagi. Tapi ada pendapatannya, oke. Berapa total pendapatannya? Kita tahu, kita nilainya kan. Berapa biaya bangunannya? Kita kurangkan. Sisanya buat apa? Ya sisanya kan buat nilai tanah dong. Itu residual seperti itu. Radit. Itu pun akan sama dengan nanti land development. Tapi land development propernya kita jual. Nah, kalau residual kita ada terminal value. Ujung proyeksi ya, ingat ada terminal value. Harusnya kalian udah pernah dapat nih ketika penilaian properti komersial. Udah kan Radit ya? Sedang dapat dah semester Oh, ini, masih ini juga ya? Dalam mas ini. Pengajarnya siapa Radit? di kelas ini Pak Christian Agung, Pak, komersil. Oh, Pak Christian Agung, Pak Dokter Salam ya. Kakak tingkat juga itu, lebih senior dari saya, Pak Dokter. Oke, salam buat Pak Christian Agung. SMU juga, Pak. Guys, tahu aja dia. Oke, ada lagi yang mau tanya? Terima kasih Pak, udah paham Pak. Sama-sama Radit. Oke, cukup. Oke ya, di jam 12 juga. Biar kalian bisa istirahat liburan. Oke, selamat istirahat, selamat liburan, tapi tetap jaga prokes ya. Meskipun sudah vaksin, tetap jaga biar kita terhindar dari COVID-19. Terima kasih. Doakan besok menang lawan Hotspur ya, Willis ya. Amin. Terima kasih. Selamat jumpa kembali. Oke, izin live ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.